Ya baik teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran, apakah yang dari belakang suara saya kedengaran? Kedengaran. Untuk slide-nya apakah terlihat? Terlihat ya. Terus untuk teman-teman yang belum masih ada di luar, ada atau tidak? Sudah tidak ada. Tidak ada kan ya? Ya, adalah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai, ini absennya sambil diputar ya. Nanti setelah selesai dari belakang itu dikumpulkan ke depan. Ya. Terus sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, teman-teman dimohon untuk berdiri dulu, kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Boleh duduk kembali. Terima kasih. Ya, sebelum kita masuk ke materi kita di pagi hari ini, di sini ada quotes, yaitu tidak harus menyala terang, yang penting hidup. Maksudnya apa di sini? Kita itu tidak harus terkenal atau menjadi pemuka atau yang menjadi di depan, tapi kita hanya cukup untuk bermanfaat bagi orang lain. Karena apa? Karena ketika kita sudah bermanfaat bagi orang lain, secara tidak langsung kita itu akan dikenal oleh orang lain atau masyarakat, bahkan suatu kelompok organisasi yang lebih besar. Seperti itu ya. Next. Kemudian sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu. Perkenalkan, untuk nama saya Adi Huda, biasa dipanggil Huda. Untuk tempat tanggal lahir saya di Ngawi. Ngawi itu adalah kota di Provinsi Jawa Timur di ujung paling barat. Nah, untuk tanggalnya di 19 Juli 1998. Terus untuk alamat tinggal saya masih menetap bersama orang tua, yaitu di Dusun Ruang, RT 3 RW 2, Desa Jeblokan, Kecamatan Paran, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Indonesia. Terus untuk pendidikan terakhir saya yaitu di IAIN Ponorogo. Mungkin teman-teman sudah mengetahui ya IAIN Ponorogo itu. Nah, terus di situ juga ada foto saya. Itu foto tahun kemarin ketika pameran PLKK komunitas di Tangerang. Di situ dari PLKK kami menampilkan ada standing mirror, ada figura, ada kursi dan lain sebagainya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti ketika di rumahnya membutuhkan kursi atau yang lain, mungkin bisa menghubungi nomor saya, bisa pemesan atau yang lainnya ini juga di IG saya. Diskon, Pak. Seperti itu ya teman-teman. Terus harganya nanti bisa agak mahal ya. Mahal dong, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi, yaitu di sini ada pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Yang pertama yaitu kebersihan dan kerapian pada ruang kelas, ruang praktek dan gudang. Mengapa kebersihan ini selalu kita utamakan? Karena ketika kita mau memulai pelajaran, alangkah baiknya semua tempat ini harus bersih, ya. Entah itu ruang praktek, ruang belajar, gudang, itu harus bersih. Seperti itu ya. Kemudian kebersihan pada jalur lantai, jalur kabel, ducting dan blower. Jalur-jalur kabel ini juga harus ditata dengan rapi, ya. Kemudian yang ketiga, rapikan barang yang tidak terpakai dan juga mudah terbakar, simpan dan jauhkan dari sumber api. Maksudnya di sini nanti ketika kita selesai melakukan materi ataupun praktek, barang-barang yang masih sisa itu kita kumpulkan di salah satu tempat yang kita kesepakati, nanti jangan tercacar. Bingung nanti kalau kita mau mencari lagi atau mengambil lagi atau membuangnya. Seperti itu ya. Kemudian sarana proteksi kebakaran mudah dilihat dan tidak terhalang. Untuk aparnya bisa dilihat di depan. Nanti kalau ketika ada kebakaran dari sisa-sisa perkayuan itu, nanti langsung ambil itu, segera padamkan. Yang kemudian sarana jalan keluar harus bebas hambatan, kedap asap atau panas. Jadi ketika ada gempa ataupun kebakaran dan lain sebagainya, langsung kita lari ke titik kumpul. Seperti itu ya. Lanjut.
Untuk tata tertib, sebelum kita masuk materi, sebaiknya kita mematuhi tata tertib yang kita jalankan. Yang pertama yaitu peserta harus datang tepat waktu, ya. Jangan ada yang ketinggalan. Saya di sini juga harus sebelum waktunya masuk, saya juga sudah ada di sini. Kemudian yang kedua dilarang merokok. Nah, karena saya di sini juga merokok, alangkah baiknya ketika selesai ataupun istirahat merokoknya di ruang kelas ya. Jangan ada yang di ruang kelas ataupun di ruang praktek, walaupun itu malam hari atau siang hari waktu istirahat, ya. Kemudian dilarang main HP ketika materi berlangsung. Kemudian dilarang makan, maksudnya di sini kalau hanya minum ataupun makan permen silakan, tapi untuk makanan-makanan berat jangan. Kemudian dilarang berbicara dengan temannya ketika instruktur menjelaskan materi yang terkait. Jangan menciptakan forum dalam forum. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Ya, lanjut. Nah, di sini ada gambar. Mungkin teman-teman ada yang mengetahui gambar apa di sini? Lemari. Ada yang lemari. Meja. Meja. Ya. Kursi. Ya, ini kursi ya. Di sini kita lihat bahwa dari beberapa gambar di sini terlihat kecantikan ya, keestetikan. Karena apa? Ketika kita melihat gambar di sini, apa bahan-bahan yang dari kayu ketika tidak ada finishing itu akan terlihat biasa-biasa saja. Seperti itu ya. Lanjut ke materi. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan teknik yang benar sesuai tahapan agar memperoleh hasil finishing yang padat dan merata. Judul ini diambil dari mana? Dari SKK RI. Merujuknya ke KUK. KUK-nya ya mutu Quran, yaitu dapat menjelaskan cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan teknik yang benar sesuai tahapan agar memperoleh hasil finishing yang padat dan rata. Mengacu pada mana? Pada elemen komponensi, yaitu melapisi permukaan komponen atau produk. Diambil dari mana? Dari judul unit. Judul unitnya yaitu mengerjakan finishing dengan teknik oles. Judul unit ini diambil dari mana? Dari kode unit. Di sini ada kode unit, bisa dilihat ya. Untuk di belakangnya ini masih satu. Jadi artinya apa teman-teman? Revisi 1. Baru satu kali revisi. Lanjut ya. Kemudian dari apa judul kita tadi, kita yaitu tujuan kita yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan menggunakan alat bantu kuas sesuai standar kayu dan mebel. Dapat dipahami ya? Kemudian untuk manfaatnya yaitu setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta mampu membuat finishing kayu dengan teknik oles di tempat kerja masing-masing. Sebelumnya ada yang ditanyakan? Belum ya? Aman, Pak. Lanjut ya. Nah, di sini ada finishing kayu. Sebelum kita masuk ke teknik oles, finishing kayu yaitu serangkaian proses untuk melapisi permukaan kayu dengan tujuan memberikan keindahan, daya tahan, nilai estetik pada suatu produk tersebut. Finishing kayu ini terbagi menjadi dua sebenarnya, yaitu yang pertama teknik oles dan ada juga teknik semprot. Mungkin teman-teman kalau di rumah itu sering melihatnya teknik oles. Karena apa? Kalau teknik semprot itu digunakan oleh orang-orang yang sudah profesional biasanya. Karena untuk membeli bahannya, alatnya pun juga mahal. Ya, ada yang ditanyakan? Aman, Pak. Belum ya? Lanjut. Nah, ini kita masuk ke materi teknik oles, yaitu adalah salah satu metode finishing yang digunakan untuk melapisi permukaan kayu dengan bahan pelapis ataupun bisa cat dan lain sebagainya. Dengan teknik ini dilakukan menggunakan bisa kain, bisa spons, bisa kuas, bisa dan lain sebagainya. Nah, dari teknik oles sendiri ini mempunyai keunggulan, yaitu bahan lebih hemat, ya. Mungkin mudah mencarinya,
murah membelinya, seperti itu ya. Kemudian juga yang kedua, mudah dilakukan. Bahkan walaupun kita tidak mempunyai seni, mengecat pun ketika kita asal-asalan pun sudah bisa itu dikatakan finishing, walaupun belum bisa rapi dan sebagainya. Kemudian serat kayu tetap terlihat jelas dan kesan estetik alami. Dan kemudian yang terakhir yaitu ramah lingkungan. Maksudnya ramah lingkungan di sini ketika kita menggunakan teknik oles ini kan bahan-bahan itu tidak terbuang sia-sia. Tapi kalau kita menggunakan teknik semprot itu kan menyebar kemana-mana, menjadikan polusi udara. Seperti itu ya. Mungkin bisa ditangkap teman-teman? Bisa. Nah, lanjut. Ini untuk alat-alatnya teman-teman. Yaitu yang pertama ada kuas, mungkin bisa juga spon ataupun kain. Ya, itu tergantung media juga, terus kesenangan kita menggunakan alat apa. Yang kedua yaitu kain lap bersih. Nah, ini juga harus harus ada kain ini untuk mengelap ketika sudah selesai ataupun ketika mau memulai pengecatan ya. Kemudian ada amplas. Nah, amplas di sini sebenarnya berbagai banyak macam amplas, tapi biasanya yang sering kita gunakan yaitu di ukuran 60 di awal, kemudian di 120, untuk di hasil akhir nanti di ukuran 400. Semakin tinggi ukurannya nanti semakin lembut alat itu. Jadi memperhalus, semakin halus semakin halus. Kemudian ada wadah untuk mencampur bahan. Wadah di sini terserah teman-teman. Bisa kaleng, bisa ember, bisa bak dan lain sebagainya ya teman-teman. Kemudian ada pengaduk. Alat pengaduk ini juga terserah teman-teman yang ada di situ. Karena kita kayu, mungkin banyak tuh kayu yang berjajaran. Buat alat untuk pengaduk juga bisa. Ya, dan jangan lupa untuk yang keenam yaitu masker. Karena kalau belum biasa menghirup bahan-bahan seperti itu biasanya bisa menjadi radang. Kemudian jangan lupa juga untuk memakai sarung tangan biar tidak jelembratan kemana-mana atau kecipratan lah. Ini dapat dipahami ya? Ada yang ditanyakan? Cukup ya? Lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis bahan finishing kayu teman-teman. Yaitu ada plitur, ada cat, ada varnish. Nah, untuk plitur sendiri itu menciptakan kesan yang alami, bahannya pun juga alami, ya. Dan hasil akhirnya mengkilap. Dan biasanya itu digunakan untuk bahan-bahan yang antik, klasik, zaman-zaman dahulu itu, biar menghasilkan kesan-kesan yang bagus, seperti itu ya. Kemudian ada cat. Cat itu berasal dari pigmen, resin atau pelarut yang lainnya. Mungkin teman-teman di sini kebanyakan sudah mengetahui ya cat itu apa. Nah, seperti yang dibuat ngecat dinding ini juga cat. Nah, yang di pasaran itu juga banyak terjual kalau hanya cat itu. Kemudian varnish. Varnish ini seperti clear kalau teman-teman sudah paham. Clear itu berwarna putih. Dia hanya untuk mengkilapkan, tidak untuk memberi warna, tapi hanya untuk lapisan akhir dari tersebut. Paham teman-teman? Lanjut ya. Ya, ini untuk tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu persiapkan permukaan kayu. Ketika kayu yang mau kita cat, kita siapkan tuh, kita bersihkan dari debu-debu. Kemudian amplas biar semakin halus, nanti hasil dari finishing itu juga akan halus. Ketika ada pori-pori yang besar, itu jangan lupa dikasih atau wood filler kalau di sini, atau untuk menutup pori-pori tersebut supaya nanti ketika kita akan pengecatan hasilnya akan maksimal ya. Kemudian yang kedua yaitu pewarnaan dengan stain. Stain ini adalah pewarna, bisa cat, bisa stain untuk itu. Terus yaitu untuk caranya, siapkan stain di wadah, kemudian dicampur sesuai takaran sehingga menghasilkan yang kita inginkan. Kemudian celupkan spon atau bisa kuas ya. Kemudian oleskan searah serat kayu. Kemudian biarkan meresap. Ketika sudah selesai untuk warnanya, kalau belum yang kita inginkan belum sesuai, ulang lagi, amplas lagi, cat lagi, seperti itu terus. Nah,
ketika sudah dapat yang kita hasilkan, tunggu hingga kering. Kemudian untuk hasil akhirnya kita lapisi lapisan pelindung. Ya, lapisan pelindung itu bisa varnish tadi atau clear biasanya. Nah, pilih bahan itu clear yang bagus, karena ketika semakin bagus mungkin kegores sedikit pun tidak terlihat nanti hasilnya. Nah, ini untuk caranya, pilih varnish yang bagus, kemudian oleskan, terus biarkan mengering, amplas lagi seperti penggunaan setan sebenarnya. Nah, seperti itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Pak, tanya. Ya, silakan Mas Ibat. Mau tanya, untuk penggunaan amplas itu seringnya pakai ukuran apa, berapa saja? Oh iya, ya tadi sudah dijelaskan ya teman-teman. Untuk amplasnya kita menggunakan ukuran 60, 120 dan 400 ya. Seperti itu. Bisa dilanjut ya? Siap. Nah, ini kesimpulannya dari pokok bahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya peserta dapat menjelaskan cara mengoleskan bahan finishing pada permukaan dengan menggunakan alat bantu kuas sesuai standar produk kayu dan mebel. Seperti itu ya teman-teman. Di sini saya ada satu soal untuk teman-teman, untuk mengetes teman-teman apakah memahami atau tidak tadi yang saya jelaskan dari awal sampai akhir ya. Di sini ada soal, yaitu sebutkan 3 jenis alat yang digunakan untuk mengaplikasi finishing kayu dengan teknik poles. Mungkin ada yang bisa menjawab? Oh ya, Mas Noaid gimana? Iya Pak, itu pakai kuas, Oh ya? terus pakai spons, Ya, terus pakai amplas. amplas ya. Gimana tadi Mas Robert? Pakai pengaduk, Oh ya, masker, pengaduk. Ya. sarung tangan. Betul. Ada lagi Mas Arwin? Cukup Pak. Oh cukup, Sama sudah ya. jawabannya. Nah, itu tadi untuk alat-alatnya ada kuas, ada wadah untuk mengaduk, ada pengaduk, ya. Bisa dipahami ya teman-teman? Paham Pak? Kita lanjut untuk evaluasi. Nah, ini saya bagikan soal, nanti bisa dikerjakan ya, Bapak Ibu. Ya, ini soalnya pilihan ganda, nanti di coret tuh yang paling benar pilihannya yang mana. Saya kasih waktu 2 menit dari sekarang, silakan dikerjakan. Gimana? Sudah selesai? Sudah Pak. Sudah? Sudah Pak? Sudah semuanya? Sudah Pak? Sudah. Bisa dikumpulkan? Bisa Pak? Ya Pak. Ya, ini ya. Ya, saya lihat terlebih dahulu ya teman-teman. Ya. Nah, lumayan ini kayaknya rata-rata di nilai 90 ini. Alhamdulillah. Jadi semuanya insya Allah bisa ya. Nah, ini ada tugas tambahan dari saya, yaitu dikerjakan 2 hari setelah ini. Di hari apa jadi? Di hari Kamis ya. Nah, dikumpulkan melalui WA di jam 00 terakhir. Nah, ini buatlah peta konsep yang mencakup elemen-elemen hasil pengolahan. Ya, teman-teman. Bisa dipahami ya soal tambahannya? Bisa. Bisa. Nah, itu untuk PR ya. Nah, lanjut, terima kasih. Jika salah perbaiki, jika gagal coba lagi, tapi kalau menyerah semuanya akan selesai. Maksudnya di sini selesai itu bukan selesai, tapi kita tidak akan mencapai itu tujuan. Jadi jangan sampai menyerah teman-teman. Coba lagi seperti itu ya. Ya. Sebelum saya akhiri, silakan rapikan peralatan-peralatannya. Nah, yang di atas meja itu silakan dirapikan. Kalau sudah selesai, sudah semuanya. Nah, silakan berdiri, kita berdoa bersama-sama. Ayo berdiri, berdoa dulu.
Sebelum kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Silakan duduk kembali, dibereskan ya teman-teman. Semuanya sudah ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.